Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Saya Leo bersama dengan Anda dan saya mengucapkan selamat berakhir pekan untuk semua Anda, keluarga Gracia, dimanapun Anda berada siang hari ini. Dan keluarga Gracia, kita juga perlu mendoakan ya untuk pendengar-pendengar yang mungkin ada di luar kota Cirebon, yang hari ini mungkin terdampak dengan bencana alam, kemudian juga banjir, seperti saudara-saudara kita yang ada di Majene, kemudian di Mamuju juga Sulawesi Barat, kemudian juga ada di Kalimantan juga keluarga Gracia karena banjir, dan tadi pagi juga update ya keluarga Gracia ada gempa juga di daerah Jawa Barat, dan kita doakan setiap kita terus dalam perlindungan Tuhan di awal tahun 2021 ini keluarga Gracia. Kita berharap setiap kita boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Pagi Gracia hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 dan siang hari ini saya sudah terkoneksi dengan Ibu Imelda Mulia yang akan memaparkan dalam talk show inspirasi ya, keluarga Gracia khususnya untuk parenting. Anda para orang tua sambil menikmati akhir pekan bersama dengan suami, bersama dengan istri Anda, dengan putra-putri kesayangan Anda, menikmati waktu bersama dengan keluarga. Sambil Anda menikmati kebersamaan, Anda bisa mendengarkan informasi perbincangan yang menarik keluarga Gracia yang kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja saya akan memulai obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Dan keluarga Gracia, sementara kami masih melangsungkan untuk talk show ini dengan aplikasi Zoom yang kami hadirkan secara live di ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Ibu Imelda. Halo semuanya. Jelas ya Bu ya, suaranya di sana ya? Ya, di sini jelas suaranya. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bu Imelda? Aktivitas Baik, semuanya lancar ya? Nah, lancar dengan 3M. Dengan 3M nih. Mau nggak mau. Harus 3M. Nggak ditambahin ya, misalnya makan enak atau minum kopi. Oh. Jadi lebih dari 3M. Itu setelah bekerja boleh. Setelah bekerja boleh supaya tetap fresh ya. Oke, Bu Imelda, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu di bulan Januari di tahun yang baru di minggu ketiga ya, di Sabtu minggu ketiga. Cukup menarik buat saya tema ataupun topik siang hari ini karena sebagai parent, sebagai orang tua, tentunya punya kelebihan masing-masing. Ada pasangan yang merindukan anaknya laki-laki, ada juga yang merindukan anaknya perempuan ya. Walaupun memang secara garis besar sebenarnya sama aja gitu ya. Benar nggak sih Bu Imel? Gimana nih? Ya, mungkin kalau katanya kan seperti tema kita hari ini, katanya anak perempuan lebih dewasa atau anak laki-laki lebih dewasa, betul nggak sih gitu ya, di usia yang sama. Memang kalau secara penelitian itu betul juga ya, karena ini menurut penelitian loh ya, bukan menurut saya. Bukan ngarang-ngarang gitu ya. Karena perubahan otak anak perempuan itu di usia 10 sampai usia 12. Kemudian kalau laki-laki lebih lambat. Ya, jadi sebetulnya kita kan tidak hanya berpatokan kepada itu saja. Ya. Kita juga bisa mengajarkan anak kita menjadi dewasa itu dengan keseharian. Ya, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, apa yang mau kita teladani pada anak-anak, bagaimana cara kita memperlakukan anak kita, itu juga menjadi faktor penentu apakah ketika kita punya anak laki-laki, ya bisa sedewasa anak perempuan. Ya, jadi punya porsinya bisa sama. Tergantung bagaimana kita orang tua yang mengasuh, ya. Betul. Oke, jadi memang keluarga Gracia, topik siang hari ini sudah dibuka ya tadi oleh Ibu Imelda, bahwa anak perempuan apakah betul lebih dewasa dari anak laki-laki? Dan terkait dengan topik kita siang hari ini, keluarga Gracia, Anda bisa bergabung
untuk menanyakan pembahasan obrolan yang kami akan hadirkan sampai dengan pukul 12 nanti. Dan ini menjadi menarik karena memang terkadang Bu Imelda mungkin ada juga sebagian budaya atau etnis gitu ya, yang mereka nih lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki misalnya. Jadi kalau misalnya dapat anak laki-laki itu kayak luar biasa banget gitu ya. Kalau sampai nanti, wah gitu ya, ternyata Tuhan kasih anak perempuan gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke obrolan topik inti gitu ya. Gimana menurut Ibu Imelda sendiri mengenai hal seperti ini? Ya, jadi memang ya kadang pasti kesimpulan yang didapat itu adalah karena beberapa yang memang terjadinya seperti itu. Ya, jadi misalnya, oh ya katanya anak laki-laki itu nggak lebih dewasa dari anak perempuan, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada lagi pendapat yang, oh iya dalam sebuah keluarga itu harus ada anak laki-laki misalnya. Atau oh iya orang tua ada yang mungkin zaman dulu ya kepingin punya anaknya itu laki-laki duluan misalnya. Tapi ternyata ada juga yang berpendapat zaman sekarang ini lebih baik punya anak perempuan duluan, katanya gitu. Ya, jadi kesimpulan itu kan sebenarnya dibuat karena ada banyak pendapat, akhirnya muncullah satu kesimpulan tersebut. Tapi seperti tadi, misalnya berdasarkan penelitian, ya hasilnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan penelitian kan, memang hasilnya adalah kayak tadi, ternyata anak wanita itu bisa lebih dewasa, gitu ya. Tapi berdasarkan pola asuh, sebetulnya bisa didapatkannya sama. Sama sebenarnya. Gitu. Sebetulnya bisa gitu ya pendapat yang seperti itu. Iya. Ya. Nah, jadi kenapa sih ada pendapat yang misalnya seperti itu ya? Misalnya kita mau bahas kenapa sih ada pendapat yang anak laki-laki itu bisa lebih kekanak-kanakan dibanding anak wanita, karena misalnya anak laki-laki yang memang lebih suka bermain. Ya, sedangkan di usia yang sama kadang anak perempuan itu diminta oleh ibunya untuk membantu pekerjaan rumah. Iya. Ya, kemudian apalagi misalnya anak perempuan itu lebih mendahulukan perasaan. Jadi itu yang membuat jiwanya lebih matang. Baik. Nah, sedangkan kalau anak laki-laki lebih ke arah logika. Ya, tapi kan ternyata pada saat tes Pinjar juga nggak semua anak laki-laki itu logikanya lebih kuat. Ada juga yang ternyata lebih menggunakan perasaan lebih kuat. Seperti bulan lalu juga kita sempat bahas ini ya Bu Imelda ya, bahwa sebenarnya nggak menjadi sebuah hal baku gitu ya kalau anak perempuan lebih mengutamakan perasaan. Iya, gitu. Kemudian apalagi misalnya anak perempuan lebih menghabiskan banyak waktunya tentunya bersama orang tua ya, karena anak perempuan biasanya lebih betah di rumah. Lebih anteng lah bahasanya gitu di rumah. Iya. Ya, kalau anak laki ternyata lebih suka misalnya main bola, ya. Kalau lagi musim layangan main layangan gitu ya. Main gundu gitu ya. Dan kemudian karena ayahnya sibuk, akhirnya mereka yang memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman dibanding dengan orang tuanya. Ya, karena misalnya ketemu ayahnya baru malam ya. Jadi sedangkan kalau anak wanita kan lebih anteng di rumah, jadi ya lebih banyak waktu bersama orang tua. Ya, jadi kebersamaan bersama orang tua juga ternyata menjadi faktor penentu juga kedewasaan seorang anak. Iya. Ya, kemudian apalagi, oh ternyata anak perempuan itu dituntut sikap yang lebih sopan, lebih kalem, ya. Terus harus memiliki tata krama, ya. Kalau anak laki-laki pada saat dia nakal, kadang suka dianggapnya ya sudahlah masih kecil gitu. Ya, namanya juga anak-anak, kadang seperti itu. Sedangkan kalau anak perempuan kadang
ada tuntutan lebih dari orang tua. Iya, sekalipun Ya. mereka sebenarnya sama-sama menjadi seorang anak kecil gitu ya, Bu Imelda ya. Ya, ya. Kemudian anak perempuan lebih mudah diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena asumsinya pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan wanita. Nantinya gitu ya. Ya, tapi kalau anak laki dibiarkan bermain. Hmm. Kecuali kalau misalnya di rumah tersebut orang tuanya cuma punya anak laki-laki, biasanya ya mau nggak mau anak laki-lakinya diminta membantu pekerjaan rumah. Iya, dilibatkan. Ya, Gitu. jadi nggak selalu anak perempuan lebih dewasa. Ternyata dalam satu keluarga kalau misalnya anaknya pria semua dan kemudian orang tuanya minta untuk membantu pekerjaan rumah, ternyata Iya. bisa cepat dewasa juga gitu ya. Juga ya. Memang bukan menjadi sebuah patokan gitu ya. Sekarang kalau memang anaknya laki-laki semua gitu ya, di rumah mau nggak mau gitu ya, pekerjaan rumah pun nanti akan diajarkan kepada mereka. Nah, keluarga Grasi ini fakta yang sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa sih sampai muncul gitu ya asumsi orang tua, parents gitu untuk mengatakan bahwa anak perempuan mungkin lebih dewasa daripada anak laki-laki. Bu Imelda telah memaparkan bahwa dikatakan anak laki-laki ini mungkin lebih suka bermain, anak perempuan lebih diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah ya. Kemudian juga dikatakan anak perempuan tuh lebih biasanya mendahulukan perasaan, laki-laki tidak gitu ya Bu Imelda. Walaupun ini bahwa bukan menjadi sebuah standar utama mengenai gender ya. Nah, anak perempuan juga dikatakan memang menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan orang tua. Kesannya gitu Ibu Imelda memang sepertinya jadi lebih dewasa. Hal seperti ini yang memang menjadi asumsi untuk orang tua ataupun masyarakat secara luas gitu ya. Dan hubungan dengan ayah menjadi kurang. Nah, kemudian juga anak perempuan lebih dituntut untuk sopan, kalem, enggak banyak apa ya, jejingrakan mungkin seperti itu. Lebih mengutamakan tata krama. Kalau anak laki-laki ya masih kecil lah, nggak apa-apa, nanti juga bisa diajarkan gitu ya. Jadi pendapat-pendapat seperti inilah yang akan membawa kepada wajib bahwa dikatakan bahwa anak perempuan ini lebih dewasa daripada anak laki-laki. Nah, tapi menurut penelitian nih, Ibu Imelda, terkait dengan perubahan otak pada anak, apakah ini berpengaruh? Ya. Ibu Imelda kan memang berkutat juga nih dengan dunia pendidikan, apalagi mengenai perkembangan otak anak gitu ya. Gimana menurut Ibu Imelda mengenai penelitian ini? Ya, jadi kalau penelitian itu kan itu berdasarkan hasil riset, ya. Nah, jadi memang ketika hasil risetnya seperti itu, ya memang yang terjadi sesungguhnya seperti itu. Iya. Ya, tapi seperti yang kita tadi sudah paparkan juga, ternyata bukan sekadar hasil riset saja gitu ya yang membuat memang kesimpulannya seperti itu dari sisi perkembangan otak. Iya. Ya, tapi ternyata dari perlakuan orang tua terhadap anak wanita dan anak perempuan dan anak laki-laki juga ternyata menjadi faktor yang mendukung gitu ya dari hasil riset tersebut. Ya, jadi ketika seorang anak laki-laki coba diperlakukan caranya seperti anak perempuan gitu ya, misalnya harus menjaga sopan santun, tata krama gitu ya, terus juga membantu pekerjaan orang tua, tentunya ini bisa jadi berimbang, walaupun pasti kalau berdasarkan perkembangan otaknya tetap anak wanita itu bisa lebih dewasa. Ya, tapi ternyata kalau ketika anak wanita itu menjadi anak yang lebih dimanja gitu oleh ayahnya misalnya, dan ibunya mengikuti gitu ya apa yang ayahnya mau, ya bisa jadi anak wanita juga tidak lebih dewasa dibanding anak laki-laki. Ya, jadi pola asuh itu ternyata bisa sangat menentukan juga gitu bagaimana untuk anak kita ke depannya. Iya. Ya, apakah dia bisa lebih cepat dewasa atau tidak. Ya, jadi ternyata kedekatan seorang anak dengan orang tua itu juga bisa menentukan kedewasaan seorang anak. Ya, tentunya kedekatan, tapi anak juga diarahkan gitu ya, bukan cuma sekedar dekat kemudian dimanja, juga itu
Hmm. nggak menghasilkan anak yang dewasa Iya. juga. Oke. Ya. Iya. Ya, jadi memang kedekatan antara orang tua itu berpengaruh cukup signifikan keluarga Gracia terhadap sebuah keseimbangan ya. Memang tidak dipungkiri kadang kedekatan nih karena kesamaan karakter juga yang pasti Ibu Imelda bulan lalu bilang bahwa anak kita itu pasti mengikuti karakternya kalau nggak ayahnya ya ibunya gitu ya. Jadi dengan kedekatan atau kesamaan karakter ini akan mempermudah. Nah mungkin buat Ibu Imelda pertanyaan di luar hal ini ya. Kadang-kadang ada begitu banyak pasangan suami istri yang kayaknya pengennya anaknya laki-laki gitu ya. Tetapi sebelum waktunya memang mereka sudah persiapkan gitu ya dengan begitu yakinnya gitu ya. Nah ternyata ketika memang mereka diberkati dengan keturunan dengan kehadiran seorang anak gitu ya, ternyata di luar dugaan nih anaknya perempuan. Dan apakah itu berpengaruh terhadap gaya asuh kepada pola asuh terhadap anak gitu ya, yang memang mungkin mereka sudah mempersiapkan nih misalnya ornamen kamar ataupun pengennya aduh pengennya kok ternyata enggak ya dikasihnya kok perempuan gitu ya, atau misalnya sebaliknya hal seperti itu akankah mungkin menjadi sebuah pola asuh yang nantinya akan terjadi sebuah kesalahan atau penyimpangan Bu Imelda? Ya, jadi memang biasanya kan setiap orang tua berharap misalnya ya mau punya anaknya laki-laki dulu atau Ya. wanita dulu, dan karena sudah yakin gitu kayaknya akan dapat sesuai yang diharapkan, biasanya setelah dipersiapkan secara pemikiran juga kan tentunya akan ke sana. Iya. Dan memang bisa jadi ketika anaknya lahir pun ketika harapan itu masih ada gitu ya, bisa jadi pola asuhnya juga akan mengarah ke sana. Iya. Ya, jadi memang ada juga sih kan beberapa kasus karena ingin punya anak laki-laki, anak wanitanya jadi tomboy gitu ya. Iya. Kepingin punya anak perempuan, anaknya laki-laki, jadi kurang diperhatikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi akhirnya pola asuhnya itu nggak maksimal, ya. Tapi ya itu umum saja sih terjadi. Dan yang paling penting adalah orang tua harus segera menyadari bahwa pola asuhnya harus disesuaikan nih dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Kalau anak perempuan ya perlakukanlah sebagai anak perempuan supaya dia menjadi anak yang dewasa. Anak laki-laki pun sama, kalaupun memang itu anak yang diharapkan bukan berarti dimanja ya, karena ketika dimanja pun nanti mereka tidak akan menjadi dewasa, dan yang akan kerepotan sendiri tentunya anak itu sendiri ketika mereka sudah dewasa. Jadi kita mungkin tidak merasa repot karena kita begitu mengasihi anak tersebut, tapi anak tersebut nanti ketika terjun ke masyarakat mereka yang akan kesulitan sendiri. Oke, jadi memang orang tua perlu benar-benar mencermati secara cepat gitu ya Bu Imelda ya, dan memang ketika itu terjadi ya harus menerima dengan kondisi yang ada dan tetap berpikir bahwa itu adalah yang terbaik. Nah kemudian perihal dengan laki-laki dan anak perempuan gitu ya, mana yang jauh lebih dewasa. Nah kemudian mungkin Ibu Imelda bisa menginformasikan, memaparkan juga mana sih sebenarnya yang lebih membutuhkan ataupun supaya mencapai sebuah keseimbangan gitu ya, anak laki-laki yang mungkin membutuhkan perhatian ataupun anak perempuan juga yang mungkin lebih suruh mungkin untuk membantu pekerjaan rumah ataupun hal-hal apa yang memang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan gitu dalam perkembangan mereka. Ya. Jadi memang ya anak laki-laki dan anak perempuan itu kan sebetulnya sama, cuma mereka punya fungsinya masing-masing lah di kehidupan, ya. Gitu. Jadi orang tua harus saling bekerja sama untuk supaya anak-anaknya itu memiliki karakter yang maksimal. Iya.
Jadi kayak misalnya seorang ayah ya berperanlah sebagai seorang ayah yang tegas gitu ya. Kemudian bisa mengajarkan anak laki-lakinya itu bagaimana dia memperlakukan wanita gitu ya. Terus bagaimana ayah juga membantu mengarahkan anak laki-lakinya itu sesuai minat dan bakat. Baik. Ya, kemudian mengajarkan tentang pandangan-pandangan hidup, kayak misalnya bagaimana sih pada saat menghadapi masalah, Ya. menghadapi pekerjaan, mengatur keuangan, ya terus juga menjaga kesehatan, ya terus melindungi keluarga itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kalau fungsi seorang ibu itu kan lebih arahnya itu mengasihi. Ya, mengasihi anak perempuannya supaya anak perempuannya itu punya jiwa yang mengasihi, baik itu kepada ayah ibunya, juga kepada anak-anaknya nanti gitu ya, juga nanti kepada pasangannya. Kemudian ibu juga mengajarkan anak wanitanya misalnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, sebetulnya ayah juga bisa mengajarkan anak laki-lakinya mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya ayahnya suka masak. Tentunya anak laki-lakinya bisa diajak masak loh. Ya. Kemudian misalnya ayahnya itu ternyata orangnya rapi. Ya, dia bisa juga mengajarkan anak laki-lakinya itu untuk merapikan rumah, ya, untuk kalau rumah tuh yang nyaman itu semua barang-barangnya diletakkan di tempatnya dan ada tempat-tempatnya gitu ya. Jadi intinya apa yang menjadi kebiasaan ayah itu bisa ditularkan kepada anak laki-lakinya. Kemudian kebiasaan ibu juga ditularkan kepada anak perempuannya. Jadi kalau misalnya ayah dan ibu bisa bekerja sama dengan baik, mengasuh anak laki diasuh sama bapaknya gitu ya. Kemudian anak wanita diasuh sama ibunya, maka mereka akan tumbuh menjadi satu pribadi sesuai dengan porsinya. Baik. Ya, walaupun memang anak laki-laki kan katanya lebih banyak minta diperhatikan. Gitu ya. Katanya anak laki-laki begitu ya, senangnya dimanja. Ya tentunya bisa itu oleh ibunya. Karena kalau sama bapaknya kan pasti bapak mengajarkan ketegasan, target ya, tujuan hidup. Ya, sedangkan kalau ibu kan lebih ke arah kasih sayang gitu ya. Kemudian misalnya anak perempuan katanya kalau sama ayahnya lebih dimanjain nih, kebalik gitu ya. Ya, nah itu bagus sebenarnya secara psikologis ketika seorang anak perempuan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari ayahnya, maka dia tidak akan sembarangan memilih pasangan. Gak cuma sekedar pokoknya ada cowok yang sayang, baik ya sudah langsung naksir gitu ya. Padahal baik dan sayangnya itu lagi masa promosi aja gitu ya. Masa promosi. Ya gitu. Jadi bisa menemukan pasangan yang tepat ketika ayahnya mengasihi anak wanitanya gitu ya. Jadi memang ibu dan ayah itu punya peran yang berbeda sebenarnya dalam menjaga keseimbangan perkembangan putra-putrinya ya sebenarnya seperti itu ya Bu Melda ya. Nah, kalau boleh nanya nih, kira-kira mana yang harus menyeimbangkan dalam pola asuh anak? Apakah peran pola asuh ibu lebih dikedepankan dan seorang ayah mungkin bisa hanya mengikuti saja, atau justru yang menyeimbangkan itu adalah seorang peranan dari ayah terhadap pola asuh ibu? Gimana Bu Imelda sebenarnya hal ini bisa terjadi? Ya, jadi sebetulnya harus sama-sama seimbang ya, sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan apa yang mau diajarkan kepada anak-anak sih, lebih ke arah sana. Oke. Kalau misalnya ternyata katanya ibu lebih banyak, ya karena mungkin ibunya lebih banyak di rumah gitu ya, kalau bapaknya kan sibuk bekerja, misalnya seperti itu. Tapi kalau ternyata sama-sama sibuk, ayahnya sibuk, ya terus ibunya juga sibuk, jadi anak sama siapa dong di rumah? Ya, jadi harus menyediakan sama neneknya gitu ya.
Jadi tetap harus menyediakan waktu kebersamaan. Tapi ini cukup Ya, menarik karena ya, tentunya Ibu Melda. Sorry nih mm, di cut gitu ya. Cukup menarik. mm, Kalau misalnya mm, tadi ayahnya kerja, mungkin ibunya juga sibuk gitu ya. Karena memang era sekarang kan banyak pasangan yang mau nggak mau harus memenuhi kebutuhan hidup yang cukup besar gitu ya. Sehingga mereka mau memutuskan nggak mau atau karena punya keinginan. itu beda tipis sih sebenarnya gitu ya. Itu beda ya, beda ya. Beda tipis. Kejar target. Ya, mama dan papanya banyak yang mungkin mau nggak mau mereka harus bekerja, termasuk mungkin memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya gitu ya. Dan pada akhirnya mungkin di rumah sama ya bisa dikatakan sama neneknya gitu, kakeknya gitu ya. Hal seperti ini bagaimana dengan pola asuh yang harus tetap terjaga dengan baik supaya nilai kehidupan dari mama dan papanya ini tetap bisa tertanam. Kira-kira gimana caranya, Bu Imelda? Ya, jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan, anak dibantu oleh orang tua kita dalam pola pengasuhan, ya Hmm, kita harus bisa bekerja sama, iya. harus bisa mengkomunikasikan kita orang tua kepinginnya seperti apa gitu ya. Oke. Dan tentunya kan kalau misalnya kita tahu, oh ternyata orang tua kita dulu mengasuh kita juga dengan baik, buktinya hari ini saya bisa jadi orang sukses gitu Hmm. ya. Ya tinggal kita tambahin saja gitu. Kita pengennya anak kita seperti apa, Iya, jadi kita tinggal tinggal bicara saja gitu. Kalau kita tahu iya. memang orang tua kita sudah hebat dalam mengasuh kita, Hmm. tinggal kita tambahin saja gitu ya. Tapi kalau misalnya katanya kan biasanya kalau nenek sama kakek itu lebih manjain cucu, ya itu tinggal diingatkan saja sih sebenarnya ya. Jangan menjadi sebuah konflik gitu, karena kan kita sudah dibantu oleh mereka, tinggal bagaimana kita mengingatkan orang tua kita bahwa ya walaupun cucu tapi kita kan pengen cucu cucu papa mama juga kan jadi anak yang hebat seperti saya, misalnya seperti itu. Kalau dulu papa mama bisa tegas sama saya, ya sama cucu juga harus bisa seperti itu juga, walaupun sisi memanjakannya pasti porsinya Pasti jauh lebih lebih gitu besar ya, Bu gitu. Imelda ya, daripada orang tuanya Karena ya. Anak-anak zaman sekarang ya mungkin sama mama karena sama papanya nggak dikasih ya, larinya ke kakek neneknya. Karena mungkin yang namanya kakek nenek itu kan usia sudah lebih tua, tentunya energinya juga udah nggak bisa untuk apa ya, Ya, untuk seperti dulu waktu mendidik anak. Energinya pasti sudah beda. udah berbeda. Jadi kita harus belajar memaklumi itu. Baik. Ya makanya katanya anak-anak yang diasuh sama kakek neneknya kelihatan nih. Mereka biasanya lebih kalem, lebih lembut, Hmm. lebih apa ya? eh, tidak tidak secara emosional itu lebih lebih cooling down jauh lah katanya gitu. Ada sisi baiknya juga Karena ya sering sebenarnya ya. ada sisi baiknya, betul, ada Oke. sisi baiknya. Walaupun memang sekali lagi perlu dikomunikasikan kepada oma opahnya Iya, juga gitu ya. komunikasikan Karena mereka saja. sayang pasti. Jadi memberikan Betul. anak yang mau minta udah nggak tahan pasti ngasih ya. Oke, baik keluarga Grasi ini cukup menarik ya topik kita siang hari ini. Kami mengundang untuk keluarga Grasi bisa bergabung untuk menanyakan ataupun sharing sedikit mengenai mana nih sebenarnya anak perempuan yang katanya memang lebih dewasa daripada anak laki-laki. Mungkin Anda sebagai orang tua ingin berpendapat juga mengenai ini, ah enggak juga kok, misalnya seperti itu. Saya pengalamannya sih, Pak, bisa share, bisa bergabung bersama kami di 0817-222-959 atau 205300. Dan keluarga Gracia, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk talk show parenting siang hari ini. Dan sebelumnya saya akan hadirkan dulu beberapa informasi untuk Anda, keluarga Gracia. Break dulu ya, Ci. Oke. Okay. Shalom
keluarga Gracia, saya Maria Sandi. Jangan lupa dengarkan terus program-program Radio Suara Gracia FM 95,9. Tuhan Yesus memberkati. Kembali keluarga Gracia di talk show motivasi khususnya untuk parenting ya, yang kami hadirkan setiap Sabtu di minggu ketiga bersama Ibu Imelda Mulia SE, seorang praktisi dan pemerhati anak keluarga Gracia. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan streaming keluarga Gracia, terus bergabung bersama dengan kami sampai dengan pukul 12 nanti. Dan Anda bisa menyimak, bisa bergabung juga di 0817222959 untuk bertanya, untuk mungkin juga sharing mengenai topik yang kami bicarakan. Anak perempuan lebih dewasa dari anak laki, apakah benar seperti itu ya? Masih terhubung dengan Ibu Imelda siang hari ini. Kita lanjut lagi ya, Bu Imelda ya. Yap ya. Oke. Siang hari ini kita ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang harus dimiliki anak-anak supaya mereka bisa disebut dewasa? Nah, ini menarik nih ya. Apa aja nih supaya mereka disebut dewasa? Padahal mereka masih anak-anak loh. Masih anak-anak. Usianya berapa nih? Ya, jadi anak-anak yang dewasa itu ya biasanya kan kelihatannya kalau mengerjakan sesuatu ya bisa dituntaskan. Nggak cuma setengah jalan terus bubar gitu ya, berhenti gitu. Terus kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan ya berani mengakui. Ya, berani minta maaf gitu ya. Jadi konsekuen lah gitu dengan apa yang dilakukan gitu ya, berani mempertanggungjawabkan. Kemudian apalagi sih ciri-ciri yang dewasa ya, tentunya ketika orang tuanya sedang kerepotan dia bisa membantu ya, walaupun hal-hal sepele. Jadi bukan malah sibuk dengan dianya minta diperhatikan gitu ya, tapi berusaha mengerti kondisi orang tua, yaitu salah satu ciri dewasa juga. Kemudian pada saat bertutur kata juga mencoba untuk lebih sopan gitu ya, tidak ikut-ikutan teman-temannya yang suka ngomong sembarangan misalnya seperti itu. Kemudian jadi berani untuk bertanya gitu ya, untuk sesuatu hal. Misalnya, "Mah, ini boleh nggak sih?" Atau, "Ini kenapa ya kok begini?" gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mereka merasa bahwa ini harus ditanyakan sama orang tuanya. Ya, jadi nggak cuma sekedar ikutin teman-temannya gitu ya, menjadi follower gitu ya, tapi mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, biasanya sih berdasarkan usia juga sih ya, jadi bingung juga nih jawabnya. Iya, memang tergantung secara garis besar usia ya. Secara garis besar ya begitu ya, anak-anak yang lebih dewasa biasanya lebih bisa mengerti kondisi orang tua gitu ya. Iya. Jadi memang ada begitu banyak hal yang menjadi pertimbangan supaya kita bisa menyebut mereka menjadi anak yang sudah dalam perkembangan menuju satu karakter yang dewasa gitu ya, Ibu Imelda ya. Nah, ada pertanyaan, kadang-kadang ada sebuah pertanyaan yang beredar menjadi sebuah wacana ya, terutama untuk pasangan muda, Pak Sutri gitu ya, yang mereka mungkin dalam program memiliki keturunan nih, Ibu Imelda. Kadang-kadang mereka bingung. Ada sebuah obrolan kadang-kadang, mana sih yang lebih baik gitu ya, anak pertama itu cowok apa cewek? Katanya kalau cowok itu nanti bisa jaga adiknya, tapi kalau misalnya anak pertama cewek gitu ya, ada pertimbangan yang lainnya. Gimana nih terkait dengan memang kedewasaan antara anak perempuan dan anak laki-laki? Saya sering banget dengan pertanyaan seperti ini gitu. Ya, memang kalau mau punya anak cowok atau anak cewek itu kan biasanya tergantung dari
pengalaman si pasangan itu sendiri. Hmm. Misalnya pengalaman dia ternyata punya kakak laki-laki itu jadi sangat membantu di dalam rumah tangga gitu Iya. ya. Pasti bilangnya maunya punya anak laki-laki. Hmm. Tapi kalau ternyata punya kakak perempuan itu lebih membantu, lebih enak gitu ya. Kita adik-adiknya merasa diopenin, pasti bilangnya pinginnya punya anak perempuan. Iya, kita lupa Jadi ya, nggak ada kadang-kadang yang kita betul, lupa nggak ada ya. yang Padahal salah. kita lupa kalau ternyata sebenarnya mungkin itu menjadi pemikiran kita sekarang karena dulu kita mengalami lebih dulu gitu ya, Ibu Melda. Ya, jadi nggak bisa bilang ini benar atau salah karena di dalam itu bukan pilihan ya sebetulnya. Bukan pilihan ya. Kesepakatan. Kesepakatan. Mau punya anak laki-laki dulu atau perempuan itu kesepakatan. Dan apalagi zaman sekarang kan mau punya anak laki-laki katanya bisa datang ke dokter. Programnya. Nanti dibantu dengan program. Iya. Ya, jadi berarti punya anak laki-laki atau perempuan itu pilihan. Kalau dulu mungkin nggak bisa ya, nggak bisa milih. Dulu katanya orang zaman dulu ngitung kalender. Gitu, kalau bulan ini katanya anaknya cowok, bulan ini anaknya cewek. Bisa gitu ya. Berdasarkan usia orang tua. Ada yang pakai hitung-hitungan seperti itu. Oke. Ada, ya. Jadi memang ada turunan tertentu yang bisa pakai hitung-hitungan seperti itu. Oke. Dan memang sebenarnya ya sama aja gitu ya. Mau cowok dulu atau cewek dulu, tapi terkadang persepsi orang tersebut, pasangan tersebut, dulu mereka jadi semua tergantung pengalaman keluarga masing-masing lah. Pengalaman keluarga lebih arahnya ke sana. Oke. Jadi memang keluarga generasi ya, bagaimana anak ini supaya bisa disebut seorang dewasa, jadi memang ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan, apakah mereka mungkin bisa menjadi seorang anak yang bisa dapat membantu juga di peranan keluarga, kemudian bagaimana berespon terhadap sebuah percakapan gitu ya, dan memiliki ide dari hasil pemikiran sendiri gitu ya, Ibu Imelda ya, supaya memang mereka ini menjadi seorang anak yang memang nampaknya bisa memposisikan diri mereka dengan sangat baik gitu. Oke, baik Ibu Imelda, kira-kira mungkin sebagai penutup perjumpaan kita siang hari ini gitu ya, mengenai topik kita, bagaimana bisa kembali ditegaskan untuk para orang tua nih mengenai katanya cewek itu lebih dewasa gitu. Ya, sebetulnya anak laki-laki atau perempuan itu sama, semua tergantung bagaimana kita orang tua mendidiknya. Kalau kita mendidiknya mereka untuk menjadi anak yang dewasa, ya tentunya bisa jadi dewasa. Tapi kalau kita memanjakan, ya mungkin hasilnya anak-anak jadi dewasanya itu lebih lambat daripada anak-anak yang lain. Kadang kan di lingkungan sekitar kita suka melihat anak-anak di sekitar kok anaknya si A, si B, si C lebih dewasa. Itu semua berbicara tentang pola asuh. Pola asuh. Pola asuh. Jadi biasanya kalau anak-anak yang lahir dari orang tua yang dewasa, anaknya akan menjadi dewasa juga. Karena kan melihat contoh dan teladan orang tuanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang lahir dari orang tua yang lebih kekanak-kanakan, ya anaknya bisa seperti itu juga. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Bu Imelda ya, saya baru keingetan. Ada anak-anak kecil, ada anak-anak kecil yang kalau misalnya diajak ngobrol sama orang dewasa itu jawabnya kayak orang tua gitu ya. Apakah itu mencerminkan salah satu anak yang mungkin berkarakter dewasa? Kamu kok kecil-kecil kayak ngomong kayak orang tua gitu, misalnya gitu. Ya, berarti kesehariannya di rumah itu yang dia sering dengar. Yang sering dia lihat. Ya, kalau dia sering dengar, sering lihat, ya bisa hasilnya seperti itu. Ya, jadi nggak tiba-tiba gitu ya. Tapi bukan berarti sebuah jaminan bahwa anak itu sedang menuju kedewasaan ya dalam perkembangan karakternya.
Ya, tentunya kalau biasa mendengar, melihat kedewasaan-kedewasaan seperti itu yang jadi tontonan mereka ya, tentunya mereka secara otomatis akan karakternya terbentuk jadi dewasa. Dan ternyata itu akan dianggap mereka yaitu kehidupan sehari-hari seperti itu Seperti caranya. itu gitu ya. Jadi menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan itu kan muncul karena memang lingkungan sekitar, apa yang dilihat didengar ya seperti itu. Apa yang menjadi kebiasaan dalam pola asuh tersebut ya? Iya, betul. Kalau di dalam pola asuh orang tua itu lebih mengedepankan emosi, ya tentunya anak-anak jadi lebih emosional. Tapi kalau yang dikedepankan itu adalah sabar, mengalah gitu ya, bersyukur gitu ya, bisa saling mengerti, tentunya akan dianggap sebuah kebiasaan dalam kehidupan ini ya memang harus seperti itu, dan orang akan berbicara sikap seperti itu adalah sikap dewasa. Baik. Oke. Terima kasih Bu Imelda untuk waktunya, dan sekali lagi untuk keluarga Gracia ada sebagai orang tua yang terpenting adalah pola asuh anak ya, Bu Imelda ya, benar ya, pola asuh anak itu yang penting ya, mau anak cowok atau cewek sama saja keluarga Gracia itu berkat dari Tuhan ya. Dan Betul. semangat, tidak ada hal yang instan hasil dari pola asuh ya. Jadi semuanya itu tergantung dari orang tua, bagaimana pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Imelda untuk waktunya di tengah kesibukan yang ada ya, selamat akhir pekan juga. Dan keluarga Gracia, tuntas sudah kebersamaan saya di program Talk Show Motivasi Parenting yang dihadirkan setiap hari Sabtu di minggu ketiga bersama Ibu Imelda Mulia, seorang praktisi dan pemerhati anak. Dan akhir kata saya Leo pamit undur, selamat siang, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Shalom.